kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kamu suruh kami bicara dengan anak kecil ini, bagaimana kami bisa bicara dengan anak ini? Disitulah Allah Ta'ala menunjukkan mukjizatnya, seimbang antara zahir dan batin. Yang dilakukan oleh Maryam itu adalah zahir, menunjuk anak, tapi yang dilakukan Allah adalah batin. Islam mengajarkan seimbang antara zahir dan batin. Jangan orang hanya batin saja. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah itu batin kamu. Gara-gara ini santri-santri tak mandi pagi. Kamu kenapa matanya? Allah hanya melihat hati kita, Pak Ustaz. Makanya ketika bercermin kita diajarkan Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Makanya di azikra yang zahir ada, yang batin ada. Merugilah orang yang berada di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mereka adalah ayam-ayam mati di lumbung padi. Yang dari Sumatera selamat, karena nyebrang pulau. Kalau mau datang kemari rapid test dulu, bukan sembarang. Nih, masih ada bekasnya. Saya selamat. Saya tidak termasuk ayam mati di lumbung padi, karena lumbungnya jauh. Tapi yang ada di sekitar Jabodetabek, Lampung agak kena juga karena dekat kemari. Dulu seingat saya berbis-bis datang kemari. Lalu kemudian yang lebih dekat lagi Bogor, yang lebih dekat lagi sekitar ini. Maka ini akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu ditanya, nikmat terbesar adalah bisa tinggal di dekat az-zikra. Nikmat terbesar, tapi tidak ada nikmat yang sia-sia. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Aku beri engkau nyawa, aku titipkan roh di dalam jasadmu, aku berikan ku kesempatan tinggal di dekat az-zikra. Tapi kenapa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi? Perutnya mungkin kenyang, tenggorokannya mungkin tenang, matanya mungkin lapang, tidurnya lelap, tapi jiwa kosong hampa. Akibat apa? Akibat tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan baca Quran, tidak diisi dengan muhasabah, tidak diisi dengan meneteskan air mata, tidak diisi dengan duduk bersama ulama, tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak diisi dengan kajian-kajian. Sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih. Tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramahi oleh orang motivator atau siapapun dia, mari isi anak kita dengan Islam, mari isi anak kita dengan iman. Tidak begitu guys. Kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong. Kita lahir sudah membawa iman. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum. Allah mengambil persaksian. Ashhada yushhidu. Ashhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Setelah kita diisi, barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, barulah turun ke bumi, barulah datang kemari. Lalu kemudian setelah di sini lupa, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tidak ingat. Orang yang tidak ingat ini diingatkan. Fadzakir, ingatkanlah. Inna fa'ati az-zikra. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati az-zikra. Inna fa'ati az-zikra. Az-zikra
bermanfaat. Untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah, bahwa dia akan hidup sekali lagi, bahwa ruh dan jasadnya akan dipertemukan lagi. Apa mungkin kita ini akan hidup lagi, Pak Ustadz? Ucapanmu sama seperti ucapan Asi bin Wa'il yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih, tak ada lagi warna. Lalu dia bertanya, hal yuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang ini lagi ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai Jibril datang membawakan jawaban. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa tulang itu akan hidup sekali lagi. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada menjadi ada, sekarang setelah ada dibuatnya menjadi tidak ada, akan dikembalikannya lagi menjadi ada. Sedangkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada saja dia sanggup, apalagi yang pernah ada dibuatnya menjadi tidak ada, dikembalikannya lagi menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Azmuz zanab, ujung tulang ekor sebesar ibu jari, tulang belakang sampai ke bawah, yang lain hancur. Ketika digali makam kuburan, ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja, ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja, yang lain hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur, kata Allah, disampaikan Nabi Muhammad SAW, ujung tulang ekor sebesar ibu jari. Maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk, tumbuh sel-sel tulang, tumbuh kulit-kulit, tumbuh darah daging, bangkit menjadi manusia sempurna di hadapan Allah. Masuk surga itu roh dan jasad. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai, air sungai dengan gemericiknya, masuk kaki ke dalam air sungai, itu adalah jasad. Kulit menyentuh air sungai terasa dinginnya, itu jasad. Zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah. Kenapa cahaya matahari tidak tembus? Karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain, sehingga kalau duduk di bawah maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu jasad. Maka yang masuk surga itu adalah roh dan jasad menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masuk surga cuman roh, saya nggak mau. Mimpi masuk surga. Abdul Somad akan masuk surga beserta roh dan jasad, kembali sempurna. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, tak masuk surga orang tua. Menangis semua orang tua, sedih karena tak masuk surga. Nabi tersenyum. Kata Nabi, bukan kamu tua tak masuk surga, kamu akan kembali muda usia belia, 30, 31, 32, 33. Karena masuk surga itu adalah orang-orang muda, anak-anak muda yang bisa menikmati dunia. Begitulah mereka masuk ke dalam surga. Apa makna ucapan Nabi itu? Ruh dan jasad masuk ke dalam surga Allah. Lagi-lagi kita sedang diajarkan keseimbangan, bahwa kita lahir membawa iman, tapi iman ini bisa mati. Benih letakkan di tanah pasir kering kerontang, tidak disiram, mati dia, kering. Bagaimana menghidupkannya? Dihidupkan dia dengan ilmu. Tidak ada majelis ilmu yang paling banyak untuk saat ini. Majelis ilmu di Az-Zikra, semua ustadz didatangkan kemari. Ustadz Tengku Zulkarnain, Abah Raud tidak usah disebut lagi, memang beliau guru dari almarhum, Masya Allah tabarakallah. Lalu kemudian para masyaikh, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, tak dapat disebutkan satu persatu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, para alim ulama, alumni Al-Azhar Mesir, alumni dari Yaman, Tarim Hadramaut, Darul Mustafa, Rubat Tarif, berdatangan kemari semua. Majelis ilmu, majelis ilmu. Lagi-lagi ayam mati di lumbung padi.
Apa sebenarnya yang terselip dari peribahasa itu? Iman mati karena tidak disirami dengan ilmu. Ilmu. Datang seorang jamaah menemui saya, Ustadz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, gak mempan. Sebabnya apa Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga, 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah, dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa diambil orang, kenapa dulu nggak ternak ikan aja, kenapa nggak ternak puyuh. Berbulan-bulan nggak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan nggak tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah, kenapa tanam? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya itu tidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah itu tidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak kena penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, sholawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi, ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaqi, sudah halaqah, kenapa nggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam, wudhu dulu, sholat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam, tahajud. Paksa-paksakan diri siang, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi, sholat duha.
paksa-paksakan diri, sholat subuh berjamaah, barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja. Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas, tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya. Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah, sementara semangka yang kecil buahnya besar? Oleh sebab itu maka mesti berbuah. Benih disiram, berbatang, berputih, berbuah. Buahnya ranum, cantik dan indah. Begitu dibelah tak bisa dimakan. Kenapa? Ulat semua isinya. Oleh sebab itu mesti dijaga. Benihnya disiram. Apa yang bisa menjaga ini? Diprotek dia. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel, tapi karena disemprot pestisida. Ulat tahu ini ada pestisidanya, maka dia tidak makan. Kita nggak tahu, dimakan. Ikan asin tidak dikerubungi lalat, tidak ada satupun lalat yang hinggap di ikan asin. Kenapa? Karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin. Manusia nggak tahu. Pintar mana manusia dari lalat? Jangan jawab. Akhirnya orang makan, menumpuklah pestisida dan formalin dalam darah. Apa namanya? CANCER, cancer. Karena dia tidak larut dalam tubuh. Yang lain-lain larut. Makanan-makanan larut menjadi energi, menjadi sampah, dibuang menjadi kotoran. Sama seperti daun, kalau jatuh ke tanah larut menjadi pupuk. Tapi plastik tidak larut, maka plastik sampah bertebaran. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Apa yang bisa menjaga buah apel supaya tidak berulat? Jagalah dia dengan ikhlas. Kamu kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid riak, maka saya enggak ke masjid biar ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riak. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riak. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Kenapa kamu enggak pakai sorban? Takut dipuji orang, riya. Pakai saja sorban anak. Jangan takut dipuji orang. Pakai sorban, yakinkan diri. Baik. Ustaz, kenapa enggak pakai sorban? Ada masanya nanti pakai sorban. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tapi beramal, tapi saya enggak tahan Pak Ustaz, dipuji orang. Luruskan, karena pujian pasti akan selalu datang. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudur, dari dalam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari dalam. Dari dua aspek, minal jinnati wan nas, dari yang zahir, dari yang batin, berdatangan dia. La uwiyannakum, aku akan goda anak cucu Adam. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Selama roh masih bersemayam dalam jasad, selama masih hidup, dia terus menggoda. Kapan kita berhenti dari godaan ini? Nanti setelah terbaring, terbujur kaku, bahkan sampai mau sakaratul maut pun dia tetap menggoda. Itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakaratul maut. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu diucapkan sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, terngiang dia di telinga kita. Bahkan ketika kita mau tidur malam pun terngiang dia. Bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terngiang. Maka saat mau sakaratul maut pun itu juga yang akan datang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan,
itu yang akan datang waktu sakaratul maut. Seorang bapak sudah diponis dokter, panggil istrinya, panggil anaknya, bawa ini ke rumah, nunggu malaikat maut datang. Sudah nggak ada obat. Bapak sudah koma, nggak sadar-sadar di rumah sakit. Kalau tetap dipertahankan di ruang ICU, hanya ngabiskan uang saja. Dokter kasihan dengan keluarga, bawa ini pulang. Karena kalau dibawa pulang pasti mati. Begitu mau dibawa pulang, matanya terbuka, sadar dia. Sadar. Ketemu sama saya tanya, apa yang membuat bapak sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Abdul Somad. Terus apa kata Abdul Somad itu? Nanya kapan tablik akbar. Akhirnya saya terbangun. Kapan tablik akbar? Saya terbangun, saya pulang ke rumah, saya kumpulkan panitia buat tablik akbar. Datang. Saya heran. Kok bisa saya yang datang waktu itu? Saya mencoba menganalisa. Kenapa waktu dia koma itu saya datang? Saya tanya, Bapak kalau di rumah ada nonton YouTube? Ada. YouTube siapa? Abdul Somad. Oh. Dari rumah ke tempat kerja, dengar MP3 radio, enggak radio Pak Ustaz, MP3, suara iya. Suara siapa? Ceramah Abdul Somad. Baru saya connect. Ternyata apa yang sering didengar, apa yang sering ditonton, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang ketika kita koma. Hati-hati yang suka sinetron Korea, hati-hati yang suka Bollywood, itu yang akan datang nanti waktu kau koma. Saudara yang dimuliakan, saya tidak nakut-nakuti, cerita aja. Tapi yang ketiga, subhanallah, bukan subhanallah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan saat kita akan sakaratul maut, itulah yang akan datang ke telinga. Waktu saya melantunkan astaghfirullahalazim dengan irama itu, siapa yang terbayang tadi? Ustaz Al-Mukarram Ustaz Arifin. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap selalu bersama. Tetap selalu bersama. Itulah lantunan pertama yang saya dengar pertama kali di Pekanbaru, di halaman sekolah polisi SPN Pekanbaru. Sekarang sekolah polisi itu sudah jadi kantor Kapolda karena pindah. Setiap saya lewat di situ, kenangan. Di sinilah pertama kali, dan itulah lagu itulah sampai hari ini. Maka kalau saya lantunkan, saya ingat orangnya, saya terbayang wajahnya. Itu betul kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang tidak akan pernah. Saya kalau diundang untuk ceramah kemarin berpikir 2-3 kali. Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah yang pindah ke Damaskus setelah Nabi meninggal. Saya tidak paham cerita itu, karena Bilal bin Rabah pindah ke Damaskus, tidak mau azan lagi. Gak mengerti saya kisah itu. Ya, yang saya pahami, setelah Nabi meninggal, dia pindah ke Damaskus, azan di Damaskus, Suriah.
Diminta oleh Abu Bakar supaya datang ke Madinah azan, enggak mau. Diminta oleh Sayyidina Umar, Bilal datang ke Madinah azan, enggak. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Husain. Kata Sayyidina Al-Husain, datanglah. Bilal datang. Datang Bilal dari Damaskus ke kota Madinah dan dia azan. Azannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena dia merasakan kalau dia azan bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah. Dan ternyata perasaan itu sama bagi orang Madinah. Orang Madinah mendengar suara itu dulu lama sekali, dulu 3-5 tahun yang lalu. Dan kalau sudah suara itu terdengar, pasti nanti imamnya adalah Rasulullah. Ramai mereka datang. Luar biasa ini azan, kata mereka. Karena kalau sudah azan ini yang pasti nanti imamnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل أهله وتلامذته وطلابه من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل أبناءه وبناته من الصالحين والصالحات واحفظهم من كل سوء وشر اللهم اجعل هذا المعهد الذكر معهدا عظيما مباركا تخرج منه الطلاب والطالبات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم اللهم احفظهم من الظلمات اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفاظ القرآن والحافظات اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان لا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله على سيدنا ومولانا شفيعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau sayang dengan almarhum, hidupkan majelisnya, ramaikan, bangkitkan semangat, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang yang dapat naungan. Yauma la illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bersama karena Allah. Wa tafarraqa alaih. Saya berharap saya dengan almarhum, saya dengan Abah Raud, saya dengan para sahabat termasuk yang mendapatkan naungan ini. Saya dengan almarhum tak ada hubungan kepentingan. Kami tak ada hubungan politik. Kami tak ada hubungan ekonomi. Kami murni karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan. Sayang dengan Nabi, hidupkan masjid-masjid. Sayang dengan ulama, hidupkan majelis-majelisnya. Jaga peninggalan-peninggalannya. Lanjutkan perjuangannya. Itu bukti sayang. Sayang bukan di tepi bibir, sayang bukan basa-basi. Oleh sebab itu, kita akan dituntut di hadapan Allah tentang nikmat besar ini.